Amalan yang hanya mampu menyeimbangi keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah orang keluar dari rumahnya, mengeluarkan jiwa raganya, mengeluarkan semua hartanya dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Artinya dia syahid meninggal dalam peperangan tersebut. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Zulhijjah, maka alangkah meruginya kita ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kita tidak maksimalkan diri kita dengan amalan-amalan saleh. Ya. Nah, dari 10 hari pertama itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, ada lagi satu hari yang sangat istimewa, yang sangat dahsyat. Apa itu? Hari tanggal 9 Zulhijjah. Dari 10 hari pertama ada satu hari yang paling dahsyat. Apa itu? Hari ke-9. Itu yang kita kenal dengan Yaumul Arafah. Hari Arafah. Ya. Hari Arafah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang berpuasa jelo tanggal 9 Zulhijjah itu, ketika para jamaah haji berkumpul di padang Arafah melaksanakan wukuf, di sana kita berpuasa, maka pahalanya ialah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang berpuasa itu setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين جماعة قوم مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, seperti biasa, yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang jikalau kita mau hitung nikmat tersebut maka sungguh kita tidak akan mampu melakukannya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah di antara semua nikmat yang Allah di antara semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dua nikmat yang sering membuat manusia menjadi lupa terperdaya. Nikmat yang dua itu ialah nikmatus sihah wa nikmatul faragh, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Maka berbahagialah hadratul muhtaramin rahimakumullah orang-orang yang menyisihkan dari usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Berbahagialah orang-orang yang dititipkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadikan dirinya dekat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kehadiran kita pada malam hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mampu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan menjadikan kita sebagai manusia yang mendapatkan kebahagiaan kemuliaan baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menebar rahmat yang dihadiahkan bagi seluruh umat,
yang dimana manusia yang mulia ini kelak akan mampu memberikan syafaat pada hari akhirat. Maka senantiasalah kita melantunkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sungguh salah satu bukti cinta seseorang kepada Rasulnya yaitu dengan banyak menyebut namanya, banyak berselawat kepadanya. Dan dengan banyak berselawat kepadanya akan menjadikan diri kita dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tentu jaminan kebahagiaan dan kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Namun hadratal muhtaramin rahimakumullah, jangan lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari setiap lantunan salawat yang kita selawatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga mampu menjadi penyebab kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa sekarang kita berada di penghujung Dzulqa'dah, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah merupakan di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang mendapatkan julukan bulan hurum. Bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu orang-orang kafir memuliakan juga bulan Dzulhijjah, memuliakan juga bulan-bulan hurum, Dzulqa'dah termasuk di antaranya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertuang dalam Al-Qur'an, ya, dikatakan yas'alunaka 'anil qitalin fih. Ya. Ketika ditanya bagaimana hukum berperang, membunuh pada bulan Dzulhijjah yang termasuk di antara bulan hurum, apa lanjutan ayat tersebut? Qul qitalun fihi kabir. Ya. Maka berperang, membunuh pada bulan tersebut hukumnya adalah dosa besar. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau orang kafir saja memuliakan Dzulhijjah dengan tidak berani melakukan peperangan pada bulan-bulan itu, ya, maka sungguh kita juga harus lebih memuliakan bulan-bulan hurum tersebut. Dengan cara apa? Berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sekecil apapun potensi dosa itu, hendaklah untuk kita hindarkan diri kita. Kalau berperang itu besar, ya. Kalau berperang itu besar, maka kita mulai dari perkara-perkara kecil, hadratal muhtaramin rahimakumullah, dengan menjaga lisan kita dari mengeluarkan segala macam bentuk perkataan yang sekiranya akan menyakiti hati orang. Menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga semua anggota tubuh kita dari segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan dosa. Ya. Ini salah satu cara kita, hadratal muhtaramin rahimakumullah, memuliakan bulan Dzulhijjah, bulan yang akan datang ini. Ya. Begitu mulianya bulan Dzulhijjah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya, tepatnya pada surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri. Ya. Demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi waktu yang 10,
demi hari yang 10. Sebagian ulama sepakat ya menafsirkan makna hari malam yang 10 di sini itu ialah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi hari yang genap dan hari yang ganjil. Maksudnya di sini itu ialah tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, maka tentu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki keutamaan atau kelebihan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Ya. Maka kalau Ramadan itu menjadi sayyidus syuhur, penghulu daripada bulan, maka ketahuilah Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimana hari-harinya ketika kita melakukan perbuatan baik di sana paling afdal. Yang ulangi, kalau Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, penghulunya para bulan, ya, maka Dzulhijjah adalah tempat yang paling afdal untuk kita mengerjakan kebaikan, kemuliaan. Ya. Nah, saking mulianya hadratal muhtaramin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah ini sampai ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sana, "Ma min ayyamin", tiadalah dari suatu hari, al-amalus salih, ya, yang dimana pekerjaan saleh dikerjakan padanya, ya, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, ya. Tidak akan kita temukan pekerjaan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Ya. Tiadalah pekerjaan soleh yang ketika dikerjakan Allah Subhanahu wa taala lebih cintai pekerjaan itu, ya, kecuali itu dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka intiplah 10 pertama bulan Dzulhijjah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, yang tentunya kita mohon kepada Allah semoga Allah memanjangkan usia kita untuk bisa berjumpa padanya. Ya. Nah, saking mulianya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dena ara pegawean soleh si paling nademenang si Allah Subhanahu wa taala kecuali dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana dengan berjihad di jalan Allah? Apakah belum sebanding dengan amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa jawaban Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah juga tidak bisa atau belum mampu menandingi atau menyeimbangi daripada keutamaan amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, lanjutan hadis tersebut, ya Rasulullah katakan illa, kecuali amalan yang hanya bisa menyeimbangi, ya, pahala atau keutamaan lekan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dikatakan illa rajulun, kecuali seseorang kharaja, ya, min baitihi, orang yang keluar dari rumahnya, ya, binafsihi wa malihi, dia keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan jiwanya, mengeluarkan raganya dan mengeluarkan seluruh hartanya, falam yarji', dan tidak ada yang kembali dari keduanya, falam yarji' bidzalika, tidak ada yang kembali dari itu. Apa yang dari itu maksudnya? Tidak ada yang kembali dari jiwanya dan hartanya. Maksudnya
amalan yang bisa menyeimbangi dari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ialah seseorang yang keluar dari rumahnya, ya, dengan mengorbankan jiwa raganya, mengeluarkan semua hartanya, berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, lalu dia meninggal di sana sebagai syuhada. Dan hartanya tidak ada kembali sedikit pun. Hanya amalan itulah yang mampu menyeimbangi daripada mulianya amalan kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kah, deh, dah kangen wah itu nyugulang 10 hartan teh, tengorban doang ulai tenabung julukan, kan tenabung karena dia tersanggup nyugulang 10 hartan teh, sekedi, ya. Kita memberikan orang berbuka puasa, dia teman sanggup nyumbangan 10 hartan teh, atau misalkan pelungguh disuruh berdonasi misalkan. Sila semeton jari, ya, duhai orang-orang yang mengaku dirinya Islam di Mambendaya ini, ketahuilah bahwa saudaramu di Palestina sana sedang membutuhkan bantuan, maka silahkan infakkan seluruh harta anda ke saudara kita di Palestina karena mereka sedang membutuhkan. Saya, berapa anda? Semua harta saya. Ada yang seperti itu? Tidak ada, ya. Nah, amalan yang hanya mampu menyeimbangi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ialah orang keluar dari rumahnya, mengeluarkan jiwa raganya, mengeluarkan semua hartanya dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Artinya dia syahid, meninggal dalam peperangan tersebut. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Dzulhijjah, maka alangkah meruginya kita ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita tidak maksimalkan diri kita dengan amalan-amalan saleh. Ya. Nah, dari 10 hari pertama itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ada lagi satu hari yang sangat istimewa, yang sangat dahsyat. Apa itu? Hari tanggal 9 Dzulhijjah. Dari 10 hari pertama ada satu hari yang paling dahsyat. Apa itu? Hari ke-9. Itu yang kita kenal dengan Yaumul Arafah. Hari Arafah. Ya. Hari Arafah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang berpuasa jelo tanggal 9 Dzulhijjah itu, ketika para jamaah haji berkumpul di padang Arafah melaksanakan wukuf, di sana kita berpuasa, maka pahalanya ialah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang berpuasa itu setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun gina gugurang dosa anta hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Dari keutamaan puasa sejelo bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9 itu. Ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tersadar diri te ini manusia, si aran manusia ini balen salah balen lupa, ya, maka tentu kita akan semangat menyambut datangnya Dzulhijjah ini. Bagaimana tidak? Setahun dosa kita, setahun usia kita berpotensi melakukan dosa, Allah berpeluang, ya, untuk memberikan peluang kepada kita untuk diampuni sehari pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Ya. Dah kangen arak lian terita sini beri dosa, denara. Ketika ada orang yang mengatakan saya tidak pernah melakukan dosa, maka ketika seseorang itu mengatakan dirinya tidak pernah melakukan dosa, pada saat dia mengatakan hal yang seperti itulah dia sedang melakukan dosa. Jangankan model-model itu, ina kangkung ama kangkung, ya. Abul Bashar, Nabi Allah Adam alaihi salam, nabi pertama, rasul pertama, manusia pertama yang Allah jadikan,
juga pernah melakukan dosa. Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Duhai Adam bersama istrimu Hawa, jangan sekali-kali dekati pohon ini. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam beserta istrinya bukan hanya mendekati saja, tetapi lebih daripada larangan itu. Coba, Nabi Rasul melakukan dosa. Nabi Allah Yunus juga seperti itu. Ya, Nabi-Nabi Rasul yang lain juga seperti itu. Berpeluang melakukan dosa. Dia pernah melakukan dosa, apalagi model itu. Ya. Bukan Nabi kita ini, bukan Rasul. Papu balo te dengan tua te dinarak jadi Nabi, dinarak jadi Rasul. Terus ampo te onoh-onoh marandiri te dia Tuhan gawe dosa. Nah, ini keliru ini. Jangan-jangan ada Fir'aun modern yang seperti ini. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya. Maka kalau kita sadar bahwa diri kita ini adalah makhluk yang bergelimangan dengan dosa, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti lagunya Mbah Surip, ya, berpeluang sebagai dosa, maka tebuslah semua kesalahan itu dengan melakukan ibadah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ini keutamaan puasa Yaumul Arafah. Nah, sebelum Yaumul Arafah itu tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah itu namanya ada Yaumut Tarwiyah. Siwa haji pasti nau aran tarwiyah. Hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu satu hari sebelum orang wukuf di Arafah. Dia berjalan dari penginapannya menuju Mina, ya. Nanti terus keesokan harinya baru berjalan menuju Arafah untuk wukuf. Nah, pada tanggal 8 itulah disebut dengan hari tarwiyah. Kalau hari tarwiyah keutamaannya ialah, ya, barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah tersebut, maka Allah akan mengampunkan dosanya 1 tahun saja. 1 tahun. Kalau hari Arafah 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Lalu lantas jangan salah tafsir. Ya, wahadir le pengajian majelis ta'lim Diaul Haq pas jelo kesiwa bulan Zulhijjah setelah hari ke-9 nyumpa terus pegawaian setahun full nyumpa. Perbuatan zalim terus. Pokoknya pegawaian jahat ini gawe ne. Kan dengan yang konda, lai jahalim dah girang datang majelis ta'lim kita ida. Ya. Justru dia ngapak-ngapak dumduang pegawai anda. Laik dengan si dia teman nutup pengajian, ingat arah hadis ajar ni si ustaz apa angkatnya? Lamun terpuasa tanggal siwa Zulhijjah, Allah mengampuni dosa kita setahun yang lalu sama setahun yang akan datang. Malaikat masih ngotang sama saya 1 tahun. Ya. Jadi bukan itu maknanya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Bukan berarti setelah kita berpuasa pada tanggal 9 lalu kita seenak dewe melakukan dosa terus sepanjang tahun berikutnya. Jangan. Kan sang kuada enggak dosa, ya masih gratis 1 tahun yang lalu. Lalu malah terpuasa tanggal siwa, malah gratis tahun yang yang akan datang. Jadi tahun ibadah tanggal siwa itu doang tahun ibadah. Selebihnya apa? Maksiat terus bukan, ya. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba, ya, yang belum dilakukan itu dengan cara apa? Dengan cara menjaga, menghindarkan hamba tersebut dari segala macam bentuk potensi peluang dosa. Gitu cara Allah mengampuni dosa kita. Jaga ni tekah, ya. Artinya apa? Sere pacu itu jaga diri te. Sere soleh itu ngadok diri te. Ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka berbahagialah hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, bagi kita yang Allah anugerahkan usia yang panjang sehingga nanti bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah.